Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi pada kesempatan kali ini kita belajar bareng terkait dengan materi kita sebelumnya. Kita akan membahas terkait dengan data cleaning dan transformation gitu ya. Nah, mungkin mungkin kita berpikir pekerjaan data science itu atau machine learning itu adalah apa sih gitu ya? Membuat algoritma gitu ya, mengeksplor data, kemudian, membuat analisis, kemudian ada prediksi. Padahal faktanya gitu ya, seorang yang bekerja di bidang data, menghabiskan sebagian besar waktunya untuk melakukan proses data cleaning gitu ya. Nah, nanti kita bahas di pertemuan kali ini terkait dengan data cleaning, kemudian, transformasinya seperti apa gitu ya. Nah ini ya, terkait dengan data cleaning dan transformasinya. Nah hasil penelitian, Crowdflower dalam 20 di dalam tahun 2016 Data Science Report menyatakan bahwa, 3 dari 5 data science yang disurvei menggunakan, sebagian besar waktunya, sebagian besar waktunya untuk membersihkan dan mengatur data. Bisa dilihat pada slide, tahapan yang menyita waktu paling banyak bagi seorang data scientist itu apa gitu ya. Di sini, bisa kita lihat ya, paling besar, paling banyak persentasenya itu, terletak pada data cleaning dan organizing data. Ada 60%, sisanya 3%, 9%, kemudian 19%, kemudian ada 5% sampai 4% gitu ya. Nah di sini, bisa kita lihat total, paling banyak adalah 60% terletak pada cleaning dan organizing data itu ya. Jadi, data cleaning atau membersihkan data itu adalah proses penting dalam, alur kerja gitu ya, nanti kita mau melakukan machine learning dan lain sebagainya, yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas dataset sebelum digunakan, untuk pelatihan model ya, dalam artian, data cleaning itu, mencakup serangkaian langkah yang dirancang untuk mendeteksi, kemudian memperbaiki gitu ya, atau menghapus data yang tidak valid, tidak lengkap, kemudian tidak akurat atau tidak relevan. Nah, jadi, itu adalah fungsi utama dari, data cleaning. Oleh sebab itu, data cleaning itu memiliki peran yang sangat vital, sebab proses ini, meningkatkan kualitas data yang tidak, berpengaruh terhadap produktivitas secara keseluruhan. Data yang tidak akurat bisa, berpengaruh buruk juga terhadap akurasi dan performa model gitu ya. Saat kita melakukan proses data cleaning, kita membuang data dan informasi yang tidak dibutuhkan sehingga kita akan mendapatkan data yang berkualitas gitu ya. Seperti halnya digambarkan pada slide ini, bangunan sebuah rumah gitu ya. Nah, di sini ada sebelum dan sesudah gitu ya. Sebelum dilakukan pembersihan data, kualitas data itu 40%. Kemudian sesudah, dilakukan proses pembersihan data, kualitas data itu menjadi 90%. Gambarannya bagaimana gitu ya, seperti halnya di sini digambarkan ketika membangun rumah, kemudian pondasinya, itu tidak kuat gitu ya, akan, menyebabkan rumah itu roboh gitu ya, karena pondasinya tidak kuat. Kemudian, jika, data itu sudah dibersihkan, kemudian kualitas, data itu menjadi bagus, atau pondasi rumahnya itu bagus gitu ya, kuat, kokoh, maka rumah tersebut saya kira tidak ada masalah gitu ya, tidak akan, roboh. Jadi seperti itu. Nah, itu adalah gambaran terkait dengan, pembersihan data. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, jadi, eee, di sini terkait dengan pembersihan data, secara umum kita, ringkas terdapat beberapa poin penting, yang perlu diketahui ketika melakukan data cleaning itu tadi atau pembersihan data. Dan yang pertama itu adalah kaitannya dengan meningkatkan akurasi model. Ya, di dalam, proses pembersihan data itu terkait dengan meningkatkan akurasi model,
data yang bersih, data yang bersih dan berkualitas tinggi, memungkinkan model untuk, belajar pola yang sebenarnya dalam data gitu ya, yang pada prosesnya akan, meningkatkan akurasi dan kinerja model. Nah, ini terkait dengan meningkatkan akurasi model. Kemudian yang kedua, mencegah overfitting ya. Data yang tidak akurat atau penuh noise bisa menyebabkan model overfitting, di mana model belajar dari data yang salah dan tidak mampu membuat prediksi yang baik pada, data baru gitu ya. Jadi, terjadinya overfitting, data itu apa namanya, model kita melakukan pembelajaran dengan data yang salah gitu ya. Karena data itu, belum kita lakukan pembersihan gitu ya, belum kita, pilah-pilah data gitu ya. Kemudian, data masih, belum dibersihkan dan lain sebagainya, dilakukanlah oleh model. Nah, nanti akan menyebabkan prediksi yang, tidak baik gitu ya, maksudnya prediksi yang salah karena menggunakan data yang, belum dilakukan pembersihan data. Nah, kemudian yang selanjutnya meningkatkan efisiensi. Data yang bersih mempermudah proses analisis dan pemodelan. Jadi, meningkatkan efisiensi ya, mengurangi kebutuhan untuk debugging atau penyesuaian model yang ekstensif di kemudian hari. Jadi, eee, meningkatkan efisiensi, memudahkan proses dalam melakukan analisis atau pemodelan. Nah, seperti itu. Nah, kemudian yang selanjutnya itu ada yang namanya memastikan keandalan ya. Data yang tidak bersih dapat memperkenalkan bias atau kesalahan sistematis dalam model yang dapat menyesatkan dalam pengambilan keputusan berbasis data gitu ya. Jadi, nantinya, bisa terjadi kesalahan karena apa? Dalam sistem penunjang keputusan, dalam pengambilan keputusan karena data itu, model itu dilatih dengan data yang salah gitu ya. Jadi seperti sampai di sini, tentu kita sudah, sedikit paham kan tentang, mengapa data cleaning itu, sangat penting gitu ya. Karena itu, data cleaning itu merupakan tahapan yang tidak boleh kita lewatkan dalam, nantinya kita misalkan mau melakukan analisis machine learning dan lain sebagainya gitu ya. Jadi seperti itu. Oke, selanjutnya di sini ada beberapa tahapan umum yang harus dilakukan dalam proses data cleaning ya. Ada yang pertama, mengidentifikasi dan menangani nilai yang hilang atau yang biasa sering kita dengar yang namanya missing value gitu ya. Nah, nilai yang hilang itu adalah salah satu masalah paling umum dalam data. Missing value itu terjadi ketika data dari sebuah record tidak lengkap. Misalnya, missing value, sangat mempengaruhi performa model dalam, misalnya dalam machine learning gitu ya. Umumnya di dalam, missing value itu ada 2 opsi, untuk mengatasi missing value. Yang pertama, yaitu, menghilangkan data missing value atau mengganti nilai yang hilang dengan nilai lain. Jadi ada 2 opsi tadi mengatasi untuk missing value. Yang pertama itu menghilangkan data atau menghapus data yang, terkait dengan missing value tadi. Kemudian yang kedua mengganti nilai yang hilang dengan nilai lain ya, seperti, rata-rata dari kolom, tersebut gitu ya, min atau nilai yang paling sering muncul gitu ya, atau nilai di tengah gitu ya, atau median gitu ya. Nah, kemudian jika terlalu banyak data yang hilang, yang hilang dalam satu baris atau kolom, kita mungkin memilih untuk menghapusnya. Namun, ini hanya disarankan jika data yang hilang tidak signifikan, secara statistik ya. Di sisi lain, mengisi nilai yang hilang dengan nilai rata-rata, median, kemudian modus atau menggunakan metode lebih canggih seperti KNN atau regresi untuk memperkirakan nilai yang hilang, menjadi, pilihan yang baik ketika data yang hilang memiliki peran yang penting gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, mengidentifikasi dan menangani outlier.
Nah, ini adalah data yang secara signifikan berbeda dari mayoritas data lainnya. Mereka, biasa disebabkan oleh kesalahan pengukuran atau pengukuran atau fenomena yang sebenarnya terjadi gitu ya. Jika outliers disebabkan oleh kesalahan atau tidak relevan, kemudian, mereka dapat dihapus. Namun jika outlier itu, merupakan bagian dari distribusi normal, transformasi seperti log transformation dapat dilakukan untuk mengurangi dampaknya gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga, ada normalisasi dan standarisasi data. Normalisasi atau standardisasi data itu, data seringkali perlu dinormalisasi untuk memastikan bahwa fitur-fitur yang memiliki skala sama dan penting untuk algoritma tertentu seperti KNN atau support vector mesin atau SVM gitu ya. Nah ini, perlu dilakukan, normalisasi atau standarisasi data gitu ya. Masih di beberapa tahapan umum yang harus dilakukan dalam proses data cleaning ya. Tadi ada 3 yang sudah kita bahas. Selanjutnya, menangani duplikasi data. Data yang memiliki duplikat atau ganda gitu ya, akan mempengaruhi model gitu ya. Apalagi jika data duplikat tersebut besar jumlahnya gitu ya. Untuk itu kita harus memastikan tidak ada data yang terduplikasi. Nah, duplikasi dalam data dapat terjadi karena berbagai alasan seperti kesalahan input, kemudian atau penggabungan dataset atau juga dari sumber yang berbeda gitu ya. Data yang diduplikasi dapat menyebabkan model memberikan bobot berlebihan pada, contoh yang sama sehingga dapat mempengaruhi kinerjanya gitu ya. Nah, ini adalah kaitannya dengan menangani duplikasi data. Nah, kemudian yang selanjutnya yang kelima ada mengkonversi tipe data dan menangani inkonsistensi data. Data seringkali memiliki inkonsistensi ya, seperti ejaan yang berbeda untuk kategori yang sama atau format data yang tidak konsisten gitu ya. Menangani inkonsistensi ini sangat penting untuk memastikan data yang bersih dan akurat. Misalnya, sebuah variabel mungkin kita memiliki format yang konsisten seperti penulisan tanggal, misalnya ya, penulisan tanggal 10 strip Oktober 2020 versusnya 10 garis miring 10 garis miring 20 gitu ya. Nah, itu sudah ada perbedaan di situ ya, format penulisannya, penulisan tanggal gitu ya. Kemudian ada juga format jam yang berbeda seperti 17.00 versi 5.10 PM gitu ya. Nah itu sudah, berbeda. Ada juga kaitannya dengan penulisan uang 17.000 versus, 17.000 titik gitu ya. Nah itu, terkait dengan, perbedaan format. Nah data dengan format berbeda tidak akan bisa diolah oleh model. Bagaimana solusinya? Format data harus disamakan dan dibuat konsisten terlebih dahulu gitu ya. Nah ini adalah, beberapa tahapan umum yang harus dilakukan dalam proses data cleaning. Ada 5 ya, teman-teman semua, ada 5 tahapan yang harus dilakukan dalam proses data cleaning. Nah, tadi kita sudah, bahas ya pengertiannya, kemudian di sini kita coba, perlihatkan, seperti yang tadi sebelumnya dibahas terkait dengan tahapan-tahapan yang perlu dilakukan untuk, data cleaning itu ya. Nah, di sini bisa kita lihat ya, ada sebuah data, dalam bentuk tabel ya, ada ID, ada, nama-nama kolom tabelnya ya, ada ID, kemudian nama, tanggal lahir, kemudian jenis kelamin, guru, siswa, negara, kota gitu ya. Nah, di sini bisa kita lihat ya, kenapa, mengapa data cleaning begitu penting gitu ya, sehingga sebagian besar waktu tadi ya di awal sudah kita bahas, mengapa data cleaning itu begitu penting sehingga, sebagian besar waktu itu dihabiskan untuk menyelesaikan proses ini gitu ya. Seperti halnya tadi kan
berapa persen ya, dikatakan, apa namanya, data klien itu penting gitu ya. Nah tadi, di awal kita sudah bahas. Nah ini kita perlihatkan kenapa data cleaning itu penting. Dari tabel ini bisa kita lihat ya, kolom yang pertama ada yang namanya ID gitu ya. Nah ID itu seharusnya dia itu berbeda dengan, ID yang lain gitu ya. Seperti halnya kalau di dalam data mahasiswa, ID itu adalah NIM misalnya ya, misalnya, NIM 1 dengan NIM 2 misalnya dengan NIM A, si A dan si B itu NIM-nya berbeda gitu ya, unik harus berbeda. Mungkin juga nanti di dalam database gitu ya, database itu ada yang namanya ID. Nah, ID itu seharusnya itu setiap orang memiliki ID yang berbeda-beda. Nanti kalau, gambaran secara umumnya ya, kalau misalkan ID-nya itu sama gitu ya, ID-nya itu sama si A dan si B, ID-nya sama kemudian orangnya berbeda, nah nanti akan jadi masalah gitu ya, jadi masalah. Nah kemudian pada kolom tanggal lahir, tadi kita juga sudah bahas kenapa format penulisan tanggal itu penting gitu ya. Nah di sini kita sudah sepakati nih formatnya pakai, menggunakan slash atau garis miring. Di sini ternyata ada data yang tidak menggunakan garis miring atau menggunakan strip. Nah itu harus disamakan formatnya gitu ya. Nah jadi seperti itu. Nah kemudian kolom selanjutnya ada yang namanya jenis kelamin ya, jenis kelamin, di sini ada laki-laki dan perempuan, ada male, female gitu ya. Nah kemudian ada nyelip, terselip ya, terselip atau berbeda gitu ya dari, ketentuan, value-nya gitu ya. Nah itu juga harus, perlu dilakukan perbaikan. Kemudian selanjutnya pada kolom guru, ada nilai true dan false. Ini adalah, apa namanya, guru dan siswa gitu ya, true dan false, atribut dependensi gitu ya. Kemudian yang selanjutnya ada negara dan kuota. Kalau negara ini, apa namanya, seharusnya jadi Itali gitu ya, typo gitu ya. Nah itu nanti juga, apa namanya, berpengaruh kepada, kita melakukan, apa namanya, melakukan sebuah pelatihan model gitu ya, nanti akan berpengaruh. Kemudian yang, terkait dengan missing value, nilainya nggak ada gitu ya, kuotanya kosong gitu ya. Nah itu, apa namanya, akan menjadi sebab masalah ketika, pelatihan model berlangsung. Jadi seperti itu. Nah ini adalah kenapa, proses pembersihan data itu penting gitu ya. Oke, pada dasarnya, kenapa sih data klien itu penting ya? Pada dasarnya adalah langkah vital yang berfungsi untuk memastikan bahwa data yang digunakan, membangun model memiliki sifat akurat, relevan, kemudian bebas dari kesalahan yang bisa merusak kualitas model gitulah gitu ya. Jadi, itu kenapa, pada dasarnya intinya gitu ya, kenapa sih data clean itu penting, cleaning itu penting atau pembersihan data itu penting gitu ya. Nah, kemudian, dengan melakukan pembersihan data secara hati-hati gitu ya, kita, meningkatkan peluang untuk membangun model yang lebih baik, yang andal, kemudian ya, mampu membuat prediksi yang akurat. Seperti halnya tadi di slide, saya sebelumnya kaitannya dengan membangun rumah, gitu ya. Kalau kita membangun rumah pondasinya itu kuat, baik gitu ya, dengan kualitas bagus gitu ya, akan menghasilkan rumah yang kokoh gitu ya. Jadi seperti itu. Namun perlu kita catat juga gitu ya, bahwa proses pembersihan data ini tidak bersifat wajib dilakukan semuanya, gitu ya. Jadi saya ingatkan lagi ya, jadi proses pembersihan data ini tidak bersifat wajib dilakukan semuanya. Tahapan, tersebut perlu kita cek secara mandiri karena bisa saja data yang digunakan sudah bersih karena mengambil dari pustaka, open data, dan sudah dibersihkan oleh,
pemilik data. Jadi seperti itu. Jadi kita bisa lihat dulu datanya dari mana, kemudian bisa kita lihat dulu datanya sudah bersih apa belum gitu ya. Oke, jadi, ini ya terkait dengan, pembersihan data ya. Terkait dengan pembersihan data, mungkin di waktu yang akan datang, mungkin kita akan menemukan proses atau tahapan baru karena menghadapi karakteristik yang beragam gitu ya. Oleh karena itu, kuasai pondasi atau dasar proses pembersihan data sehingga kelak kita bisa menghadapi semua permasalahan yang ada. Jadi seperti itu. Mungkin, itu terkait dengan materi kita pada hari ini ya, terkait dengan pembersihan data. Mungkin nanti kita lanjut dengan, materi selanjutnya. Jadi seperti itu.